Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan membuat video presentasi yang akan membahas mengenai sejarah hewan kuda. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi hewan. Dengan pembawa materi yang pertama, saya sendiri Beatrix Sikafir, yang kedua Angela Dimara, yang ketiga Anggrin Samia Putih, yang keempat Akhir Rahman, yang kelima Bella Lakesupun, dan yang terakhir Alicia Latumahina. Silakan menyimak video presentasinya. Kuda merupakan salah satu spesies modern mamalia dari genus Equus. Asal-usul kuda dan penyebarannya. Kuda dalam bahasa Latin disebut Equus cebalus dari famili Equidae, yaitu berkuku satu yang mulanya berjari 3. Kuda yang saat ini tersebar di seluruh dunia sejatinya berasal dari binatang kecil yang oleh beberapa ilmuwan disebut sebagai Eohippus dan Downhouse. Binatang kecil tersebut telah mengalami proses evolusi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Tahun 1867, kerangka lengkap dari fosil Eohippus telah ditemukan di bentukan tebing Eocene. Kemudian, pada tahun 1931, kerangkanya disusun kembali di Bighorn Basin, Wyoming, USA oleh paleontologi dari Institut Teknologi California. Proses evolusi kuda terjadi melalui beberapa tahapan yang dimulai dari 1. Eohippus berkembang pada zaman Eocene dengan tinggi 25 cm. 2. Mesohippus. Perkembangannya dimulai pada zaman Oligocene dengan tinggi 60 cm dan mempunyai 3 jari. 3. Merseyhippus berkembang pada pertengahan dan akhir zaman Miocene dengan tinggi yang sudah mencapai 100 cm dengan jari tengah yang sudah mulai memendek. 4. Pliohippus berkembang pada pertengahan zaman Pleistocene sekitar 6 juta tahun yang lalu. Tingginya mencapai 125 cm. Kuku yang mulai berkembang menjadi kuku satu dan seterusnya. Sebut Equus yang tinggi dan ukurannya sudah bervariasi serta bentuk kuku yang makin bagus. Fosil kuda hampir ditemukan di setiap daerah di penjuru dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternak kuda dapat menyesuaikan diri terhadap iklim setempat. Penyebaran kuda dimulai dari Amerika Utara ke Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Afrika yang terjadi sekitar 1 juta tahun yang lalu pada akhir zaman es atau 9000 sebelum Masehi, sekitar abad ke-16. Penjelajah Spanyol mendarat di Meksiko dengan membawa 16 ekor kuda dan selanjutnya kuda-kuda tersebut berkembang dan menyebar di wilayah Amerika. Sementara itu, perkembangan kuda di Indonesia dimulai sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan-kerajaan ini memiliki armada maritim yang kuat sehingga mempercepat usaha perkembangan biakan dan penyebaran kuda di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa sampai Sulawesi, bahkan pulau-pulau kecil lainnya. Jenis-jenis kuda. Secara umum, kuda dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran tinggi, berat, dan kegunaan. Yang pertama, ada kuda ringan atau light horse. Kuda ringan memiliki tulang belulang yang kecil, kakinya tipis, dan memiliki berat 900 hingga 1200 pounds atau setara dengan 450 hingga 600 kg. Saat dewasa, tingginya mencapai 14,4 hingga 17 hands atau setara dengan 146 hingga 173 cm. Kegunaan utama dari jenis kuda ini adalah untuk berperan sebagai kuda pacu, kuda tunggang, atau untuk membantu dalam peternakan. Kuda light horse umumnya lebih lincah dan lebih cepat dibandingkan dengan kuda drag horse. Jenis kuda yang kedua, ada kuda
berat atau heavy horse. Kuda berat memiliki tulang belulang yang besar dan kakinya lebih tebal dan kuat. Beratnya mencapai 1.400 pounds atau setara dengan 700 kg atau lebih. Saat dewasa, tingginya mencapai 14,5 hingga 15,5 hands atau setara dengan 147 hingga 157 cm. Kegunaan utama dari kuda ini adalah untuk kuda tarik beban, kuda tunggang, dan kuda yang dipakai untuk pekerjaan berat lainnya. Jenis kuda yang ketiga ada kuda poni dan keledai. Kuda poni dan keledai biasanya memiliki berat kurang dari 800 pounds atau setara dengan 400 kg saat dewasa dan tingginya di bawah 14,5 hands atau setara dengan 147 cm. Perkembangan kuda di Indonesia. Pada dasarnya, kuda merupakan hewan yang dekat dengan manusia, sehingga keberadaannya dipertahankan karena ketakasan, ketahanan, dan kecepatannya dalam berlari. Hal itulah yang berdaya tarik bagi manusia untuk olahraga ketangkasan berkuda dan pacuan kuda. Dengan adanya olahraga berkuda, mendorong kita untuk berusaha memperbaiki mutu ternak berkuda. Dalam hal ini melalui grading up kuda lokal dengan kuda impor. Tujuan khususnya seperti untuk kecepatan lari dan ketangkasannya. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan dan pengalaman, manusia berusaha untuk mendapatkan kuda-kuda yang andal dalam berpacu, cerdas, patuh, setia, dan tangkas. Untuk menghasilkan kuda yang mempunyai keunggulan tersebut, tentu harus disertai dengan usaha-usaha yang disebut dengan seleksi dan pengaturan kegiatan serta manajemen yang baik. Dalam rangka meningkatkan olahraga berkuda, terutama kuda pacu, dibuat suatu ketetapan mengenai standar kuda pacu khas Indonesia, yang kemudian disingkat dengan KPI, yaitu Kuda Pacu Indonesia. Ketetapan tersebut dibuat berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Peternakan nomor 105 garing TN 220 garing KPTS garing DJP garing Deptan garing 1995 pada tanggal 24 Februari 1995 yang kemudian dikuatkan dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 4468 garing KPTS garing SR garing 7 garing 2013 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2013 tentang pelepasan rumpun kuda pacu Indonesia. Evolusi kuda. Evolusi kuda menjelaskan tentang nenek moyang filogeni dari kuda modern yang pada mulanya berasal dari Chiroptera yang sebenarnya menjadi yang berfungsi seiring skala waktu geologi. Berikut gambaran tentang evolusi kuda. Yang pertama ada Hyracotherium atau populer dikenal dengan nama Eohippus. Eohippus pertama muncul pada 50 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Jenis ini adalah hewan kecil yang hidup di hutan dan dipandang merupakan anggota pertama dari famili Equidae dan leluhur semua anggota famili ini. Hyracotherium teradaptasi dengan habitatnya di hutan Eocene di belahan utara. Ia memiliki 4 kuku di kaki depan dan 3 di kaki belakang. Hal ini membantunya berpindah dengan mudah di lantai hutan yang lembut. Ukurannya yang kecil memungkinkan bergerak mudah di antara vegetasi yang padat dan menyembunyikan diri dari predator. Hewan ini memiliki 4 jari kaki pada kaki depan. Tubuhnya berukuran sebesar anjing dan memakan dedaunan. Yang kedua ada Mesohippus. Mesohippus hidup sekitar 36 juta tahun yang silam. Proses evolusi telah mengubah wujud kuda lebih drastis. Waktu zaman Ologesens, muncul hewan Mesohippus. Mesohippus tampil lebih besar dari pendekatannya. Dengan tinggi pundak mempunyai 60 cm, mempunyai 3 jari kaki depan. Yang ketiga adalah Merychippus. Merychippus muncul semasa zaman Miocene, yaitu sekitar 25 juta tahun yang lalu sebagai kuda yang benar baru. Ini adalah jenis kuda dengan 3 jari yang penampilannya
tingginya sekitar 100 cm dan mempunyai 3 jari pada kaki depan maupun kaki belakang, dan 1 dari 3 jari kakinya membentuk sebuah kuku besar. Yang keempat adalah Pliohippus. Sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliosen, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau tracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil atau hewan bertracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Yang kelima adalah Equus atau kuda modern. Equus muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu sebagai makhluk yang lebih besar. Namun sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies ini punah di daratan Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol membawa kuda masuk ke benua Amerika pada tahun 1400-an yang mempunyai jari kaki atau kuku pada setiap kakinya. Demikianlah hasil presentasi kelompok 1 ekologi hewan tentang sejarah hewan, yaitu